kelima. Bagi rekan-rekan yang baru pertama kali mendengarkan, selamat datang di MGC Unsi Podcast, di mana MGC Podcast adalah podcast segala hal tentang dunia keprofesian, terutama di bidang geologi ekonomi, mulai dari hiruk-pikuk dunia pekerjaan, tips and trik dari dunia pekerjaan, dan berbagai hal di dunia keprofesian akan dibahas secara tuntas di podcast kali ini. Namun, untuk episode kali ini merupakan episode special edition yang akan membahas mengenai tentang kilas balik 8 tahun berdirinya MGI Universitas Sriwijaya. Di sini, saya, Rido Pranata, ditemani oleh salah satu pemateri yang cukup luar biasa pada kali ini, yaitu ada Bang Prayoga selaku Presiden MG Unsri. Bang, selamat malam. Halo, selamat malam Rido, selamat malam rekan-rekan MG juga, para pendengar podcastnya nanti. Oke Bang, mungkin di podcast kali ini mungkin boleh perkenalan diri dulu Bang, dari nama, asal, dan pekerjaannya sekarang Bang. Selamat malam ya rekan-rekan semua, salam kenal, perkenalkan nama Abang Prayoga Kurniawan, alumni Geologi Undri juga, dulu masih Geologi angkatan 2015, kemudian ya dalam perkuliahan itu sempat bergabung buat dua periode lah ya di kepengurusan MG Undri, yaitu dari mulai tahun 2016 dan dilanjutkan lagi ke 2017 sampai 2018. Kemudian baru menyelesaikan pendidikan S1 ya, sarjana teknik geologi di tahun 2020. Nah, alhamdulillah lulus sampai saat ini ya, alhamdulillah rezeki untuk karirnya lancar dan saat ini sedang bekerja sebagai pengawas hauling lah, pengangkutan batu bara dari rum pelabuhan di PT Borneo Indobara. Kalau mungkin lebih familiarnya di grupnya Sinarmas Mining. Mungkin itu aja ya perkenalannya. Oke Bang, mungkin untuk perkenalan awal cukup dari Bang Prayoga. Mungkin jadi dari kami, dari MGS Unsri udah merangkum nih Bang, ada beberapa pertanyaan yang nantinya bisa kita diskusikan di podcast kali ini. Terutama tentang temanya itu Special Edition untuk HUT MGI ke-8. Oke, mungkin boleh Bang untuk pertanyaan pertama itu, bagaimana sih MGS Unsri pertama kali berdiri? Mungkin bisa dijelasin Bang. Sebenarnya abang lupa-lupa ingat juga ya persisnya seperti apa, tapi ya poin-poin besarnya itu masih terekam lah di kepala. Yang jelas sebagai inisiator dulu itu almarhum Pak Budi Susilo ya, dan kemarin presiden pertama itu ada Pak Risi Dwiando ya, angkatan 2013. Kemudian kalau persempat sharing-sharing sama almarhum dan Kak Rizky Dwiando alumni Geo 13 itu, latar belakang kita membentuk MGI SI Unsri itu karena di awal terbentuknya Geologi Unsri itu para dosen berambisi untuk membuat visi program studi kita itu mengarah ke batu bara dan gas metana batu bara, sehingga selain dari kegiatan perkuliahan ya dari bangku kuliah, tentunya untuk mencapai visi itu perlu juga support dari kegiatan-kegiatan organisasi baik yang non akademik dan yang akademik. Nah, salah satunya kalau di dunia studi geologi ya yang populer itu MGI. Nah, dari latar belakang itulah almarhum dan senior kita itu keras lah untuk bersama-sama melahirkan MGI SI Unsri di kampus kita di Universitas Sriwijaya. Mungkin itulah kurang lebih garis besarnya. Jadi yang pentingnya itu adalah MGI SI Unsri ini dulu linear dengan visi kurikulum kita yang menjurus ke batu bara dan gas metana batu bara. Cuman mungkin di sini teman-teman geologi 2020 ya udah kurikulumnya sudah lebih luas ya, sudah lebih banyak gitu opsi. Mungkin itu informasinya. Oke Bang, siap banget. Mungkin kalau di kurikulum yang lama memang sepertinya program studi teknik geologi memang menuju ke arah batu bara dan gas metan gitu ya Bang. Jadi Betul, itu betul. salah satu alasan kenapa MGC Unsri didirikan mungkin Bang. Dan kalau ditanya juga kenapa sih geologi unsur itu pengen fokusnya di batu bara dan gas metana? Ya karena kita di Sumatera Selatan gitu, yang sumber daya alam batu baranya kuat lah di batu bara dan gas metana. Itu sih. Oke Bang, siap. Mungkin Bang lanjut Bang di pertanyaan kedua dari rekan-rekan MGC Unsri. Apa sih Bang dulu yang memotivasi Abang untuk bergabung dengan MGC Unsri yang pada saat itu juga masih terbilang cukup baru ya Bang, terutama di Teknik Geologi Universitas Sriwijaya Bang. Mungkin bisa diceritakan dulu Bang alasan dan pengalamannya dulu saat baru mau bergabung di MGC Unsri Bang. Alasan kenapa Abang berminat ya untuk bergabung ke MGSI Unsur. Jadi sebenarnya ini apa ya, keinginan lah ke mas dunia kuliahan. Memang Abang itu berkeinginan untuk mencoba semua hal positif ya, hal positif ya, nggak semua ya, hal negatif pun nggak perlu dicobain. Yang mungkin tergambar waktu itu ya salah satunya keorganisasian, kemudian menjadi asisten, kemudian ya ikut dalam rangkaian event-event lah. Mungkin kalau di geologi kita familiarnya SGF dan lain sebagainya. Kemudian juga abang juga dipercayalah sama teman-teman untuk menjadi ketua angkatan. Jadi memang di masa perkuliahan ini
nih abang tuh pengen mengeksplor diri abang tuh sesibuk-sibuknya lah, pengen KP juga, pokoknya pengen coba semua hal-hal positif ya, dalam hal ini juga termasuk organisasi. Nah, kalau ditanya kan kenapa pengen ke MGI bang, padahal kan di Geologi Unsri khususnya kalau misalnya kita mau ke tambang dan geofisika Unsri kan juga ada organisasi yang linear lah dengan jurusan kita ya. Ya jawabannya simple sih, karena waktu itu memang apa ya, program studi itu memang apa ya, brainstormingnya itu ke mahasiswa adalah batubara dan gas metana batubara, dan itu berhasil gitu ke abang. Jadi dari sisi passion ya abang tuh memang pengennya serius di batubara dan gas metana batubara, dan juga yang menjadi faktor-faktor penentu ya ketika di pelajaran mineral tuh terus abang yang sulit untuk mengerti gitu. Jadi dari berbagai hal itu, wah ini kayaknya selama di pendidikan salah satu sumber daya alam yang pengen aku seriusin adalah batu bara, dan itu kan memang linear juga dengan kurikulum. Nah terus karena tadi di awal sudah pengen organisasi, sebenarnya agak dilema pengen ke HMTG atau ke MDC Unsri kan, cuman karena waktu itu angkatan abang Jo 15 minat untuk menjadi pengurus HMTG itu sangat tinggi. Nah akhirnya ya daripada nanti terlalu, kalau abang kan temennya lebih suka ngeliat mana sih peluangnya yang lebih besar gitu, nanti daripada daftar sana nggak keterima, taunya dia nggak jadi ikut organisasi apapun, malah nggak tercapai gitu keinginan untuk mencoba hal-hal positif yang dalam hal ini organisasinya, mencobalah untuk gabung ke MDIC Unsri. Dalam rangkaian seleksi ya akhirnya diterimalah waktu itu di kepengurusannya Bang Fajri dan kawan-kawan, dan juga untuk apa ya bahasanya kalau sekarang divisi kah atau departemen ya, Semhan waktu itu memang sudah ngincar untuk seminar dan pelatihan gitu Rido. Oke bang, jadi cukup dilema juga ya bang dulu berarti bang, pilih antara HMTG dan MGI ya bang. Betul, betul. Kalau IAGI memang ya minat untuk ke oil and gas itu kecil lah. Jadi makanya IAGI itu tidak dalam list prioritas lah. Oke bang, makin menarik nih bang. Jadi mungkin lanjut bang untuk pertanyaannya. Apa sih bang rintangan terbesar abang dulu selama berada di MGC Unsri, dan bagaimana sih cara abang untuk menyelesaikan dari rintangan itu bang? Baik dari abang sendiri ataupun dari kawan-kawan saat di MGC Unsri dulu bang. Ya, kalau rintangan sih lebih ke time management ya, karena memang waktu menjabat itu berbarengan juga dengan ya tugas sebagai ketua angkatan, tugas sebagai asisten, kemudian juga di periode kedua itu malah di saat LPJ itu abang nggak hadir gitu, diwakilkan oleh teman-teman pengurus yang lain karena waktu itu juga sedang kerja praktek, belum juga lagi progres tuh pemetaan yang mandiri itu. Jadi lebih ke time management sih tantangannya. Makanya ya itu juga sebenarnya yang pengen abang uji terhadap diri abang sendiri. Sebagus apa sih diri abangnya dalam mengatur waktu gitu. Karena dulu Pak Steve tuh pernah apa ya, pernah brainstorming lah ke kelas gitu kan. Bahwasanya waktu dulu beliau masih aktif di dunia industri, itu sibuknya tuh bukan main gitu. Bahkan beliau tuh menyampaikan sesibuk-sibuknya kita di kampus tuh nggak seberapa dibandingkan sibuknya di dunia industri. Wah, di situ langsung abang ngerasa ter-challenge kan. Wah, ini kalau di kampus aja kita nggak bisa bagus mengatur waktu, gimana kita mau berhasil di dunia industri? Makanya disinilah saya bang pikir, wah ini mumpung masih di kampus nih, inilah waktu yang tepat untuk belajar gitu. Karena nanti kalau di industri, ya belajar juga sih, cuman ya jangan belajar dari nol banget gitu. Mungkin itu sih motivasinya, itu lebih Oh ke bang, manajemen lah. berarti ini bang mungkin kan tadi ada pesan dari Pak Steve bang. Itu apakah benar bang setelah abang masuk ke dunia kerja jadinya lebih waktunya lebih padat gitu bang? Bisa benar, bisa enggak. Dari kuantitas waktu, mungkin bisa lebih teratur ya, karena ya mungkin kalau yang aktif banget di organisasi, kadang kita ngurusin organisasi itu bisa 1 kali 24 jam ya. Dan itu tidak terjadi di industri. Nggak ada tuh kita kerja 1 kali 24 jam. Cuman kalau dibilang banyak yang diurusin, ya benar. Lebih banyak diurusin di industri dibandingkan waktu di kampus. Ya walaupun waktu itu abang berusaha sesibuk mungkin ya ngurusin. Ya waktu itu masih ada perkuliahan kelas, kemudian progress mapping, organisasi NG, ngurusin NGI juga, ngurusin KP juga. Tuh kalau kita bicara kuantitas yang diurusin ya memang kalau di industri bisa lebih banyak yang diurusin. Cuman kalau dari segi waktunya ya lebih lenggang lah kalau di industri, lebih tertata. Ini bang, mungkin bisa jadi gambaran juga buat teman-teman yang sedang mendengarkan podcast tentang pentingnya time management tadi ya bang. Betul, kasihkan waktu untuk kerjaan A, kapan sih kita mengalokasikan waktu untuk kerjaan B dan seterusnya seperti itu. Ya, Bang dicatat bang sama saya Bang. Selanjutnya Bang, mungkin pertanyaannya Bang. Dulu kan ketika itu AMG Unsri
merupakan mungkin satu-satunya ya Bang bisa dibilang untuk yang di Sumatera sebagai pencetus dari MGI di bidang di SC-nya. Itu gimana ya Bang, cara Abang dan rekan-rekan dulu dari MGC Unsri untuk bisa bekerja sama dengan MGSC dari univ lain gitu Bang, terutama yang di luar dari Sumatera gitu, karena tahu Rido juga kalau dulu itu MGSC itu baru di Unsri untuk Sumatera, baru tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu itu baru ada di ITERA gitu Bang. Mungkin gimana sih Bang cara bukan hubungannya gitu Bang dengan MGSC dari univ lain gitu Bang? Kalau gimana sih cara kita ya MGI SDU Unsri menjalin relasi MGI SDU Unsri lain? Ini dilakukan langsung oleh senior-senior ya di angkatan 2013 dan 2014. Waktu itu sih linear juga dengan proses kita membangun HMTG ya. Jadi salah satu program departemen eksternalnya HMTG kalau nggak salah, itu memang kita melakukan kunjungan dan MGI ikut dalam agenda tersebut. Gitu. Jadi ketika kita berkunjung, kita pengen melihat apa sih yang menjadi poinnya dalam univ-univ lain itu menjalankan organisasi, terutama ya yang sudah organisasinya itu sudah terkenal lah seperti kayak UGM kan UGM itu bisa melaksanakan GeoWeek itu seperti apa sih mereka dari awal inisiasi adanya GeoWeek sampai GeoWeek itu bisa terlaksana, itu juga lah yang kita adaptasi akhirnya kita punya SGF lah kurang lebih seperti itu juga yang dilakukan untuk MGI. Jadi kita datang ke beberapa MGI, kita belajar lah programnya apa aja, divisinya apa aja, kemudian ya acara-acara besarnya apa aja. Karena kan mungkin ada yang cocok, ada yang nggak cocok juga kan. Jadi itu yang kita sesuaikan dengan kita ini visi MGI Unsur ini mau kemana, mana yang cocok untuk mencapai visi itu. Sehingga itu yang kita adaptasi. Dan juga dengan karakter masa HMTG juga, mungkin ada juga program-program baru yang tercetus seiring berjalannya waktu. Cuman kalau untuk langkah awal dulu memang para senior itu memang berkeliling gitu, visit offline ya, karena online kan baru semenjak corona ini ya populer ya. Jadi dulu tuh memang mereka kunjungan ke unit-unit lain, belajar gimana sih membangun organisasi yang baik itu seperti apa, dari tahap seleksi awal seperti apa. Mungkin gitu ya, Do ya. Ya Bang, mungkin lebih ke arah kunjungan secara langsung gitu ya Bang, Betul, untuk betul. mendekatkan. Dan mungkin kalau untuk kepengurusan sekarang ya bisa diadaptasi dengan digital ya, karena kan sekarang Iya Bang. online kan udah mulai populer. Iya Bang, mungkin dari kunjungan itu kan berarti mempererat hubungan antar MGI SC di univ lain juga Bang. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya Bang, kan SC ini kan perpanjangan dari PP MGI ya Bang, dari pusat MGI. Nah, itu apa sih Bang yang dulu pingin Abang konsentrasikan di MGI SC Unsri tapi belum kesampaian gitu Bang. Baratnya tuh kayak dari PP MGI pusat tuh pinginnya ini tapi cara realisasi masih belum kesampaian gitu Bang di Kalau MGSC dari Unsri Bang. pusat ya, mereka tapi ini di akhir masa jabatan sih. Kayaknya yang rombongan si di 16 itu siapa kemarin ya? Erlangga deh yang udah ngerasain. Jadi di akhir masa jabatan Abang itu, MGI Pusat itu punya satu program ya, seminar lah. Seminar tapi mereka yang menentukan topiknya, pembicaranya. Jadi kita pure hanya mengorganize event, yaitu dari segi gedung dan perlengkapan-perlengkapan serta peserta. Jadi kalau yang di masa jabatan Abang sih ya itu yang belum tercapai yang dipinginkan dari MGI Pusat ke MGI. Cuman ya ketika jabatan itu dilanjutkan oleh Erlangga dan teman-teman ya sedikit Abang monitor juga dan itu memang terlaksana gitu. Dan menurut Abang sih ya bagus sih karena yang pertama kita kan organisasi non profit ya, jadi kita bukan organisasi yang menghasilkan keuntungan. Jadi dengan adanya program PPMG itu termasuk mereka juga menyokong dana untuk terselenggaranya seminar-seminar yang mereka mau gitu ya. Kalau nggak salah itu yang dari PPMGI satu semester itu satu seminar deh yang mereka arrange gitu. Selebihnya kalau kita mau nambah sendiri ya dari kita bisa. Cuman yang dari PPMGI satu semester itu ada satu seminar. Jadi kalau satu kali masa jabatan ya ada dua seminar lah yang dibantu oleh PPMGI. Mungkin gitu dok. Ya Bang, berarti untuk salah Oh iya, satu. sama ini Dok, satu lagi. Kalau Oh iya itu Bang, kan apa kalau Bang? keinginan ini ya, organisasi. Kalau keinginanku pribadi, sebenarnya aku pengen ikut yang ini, training camp MGI. Oh iya Bang, keren Ya, keren. itu sebenarnya aku secara pribadi pengen datang, cuman ya momentumnya nggak pas lah kemarin waktu masih menjabat. Makanya itu sih yang nggak kesampaian sampai sekarang. Iya Bang, mungkin Rido mau nambahin Bang. Jadi kayaknya training bootcamp itu bakal diadain berkala gitu oleh MGI Pusat.
Itu menurut Rido sendiri, aku dari MGSC itu cukup membantu untuk rekan-rekan di SC gitu, biar pengalamannya jadi nambah gitu, terutama di dunia keprofesian gitu Bang. Oke, mungkin Bang, kayaknya tadi pertanyaannya cukup berat gitu ya Bang, tentang broker dan segala dan beberapa lika-liku deh ketika Abang menjabat di MGSC Unsri gitu. Mungkin pertanyaannya agak lebih flashback sedikit. Jika waktu bisa diputar kembali Bang, momen-momen apa sih Bang yang ingin Abang ulang lagi di MGI, dan kalau boleh tahu bisa dijelaskan kenapa gitu Bang? Jika waktu bisa diputar kembali ya. Sebenarnya kalau ditanya apa sih momen-momen di MGI yang pengen dirasakan lagi itu semuanya ya. Karena masa perkuliahan itu adalah masa yang ya salah satu yang paling indah lah. Makanya semua yang ada di dalam masa perkuliahan itu sebenarnya kita pengen lah untuk merasakan lagi kan. Cuman ya kalau misalnya ternyata dikabulkan juga sebenarnya nggak pengen juga kan kalau bolak-balik masanya kan juga nggak ada kemajuan. Cuman kalau aku sendiri sih yang favorit ya kegiatan di MGC Unsur itu ya ulang tahun dan charity itu yang paling favorit kalau di MGI. Itu sih Dok. Oke Bang, jadi podcast ini juga berarti ngingatkin Abang dengan ini ya Bang, momen-momen berkesan ya Bang. Soalnya Ya podcast ini betul. juga dibuat untuk special edition HUT MGI Betul, Bang, betul. yang ke-8. Oke Bang, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya itu gimana sih Bang suka dan duka ke Abang berada di MGI SC Unsri saat itu Bang? Mungkin bisa dijelaskan Bang. Itu PPMGI duet dengan Micromind untuk melaksanakan academic research dan akhirnya aku juga salah satu orang yang mendapatkan training Micromind itu yang dua hal yang menurutku membuka wawasan lah. Jadi dari PT Tim dari company visit PT Timah itu aku melihat oh seperti apa sih peran biologis di industri itu. Toh kan kita juga di kampus tuh nggak tahu ya kita ngerjain tugas tuh sebenarnya di industri seperti ini juga atau enggak sih. Nah, dengan program company visit itu jadi lebih oh ternyata seperti ini loh, oh, ternyata seperti ini loh. Terus juga ya dengan program-program dari PPMJI yang seperti aku sebutkan tadi, Microman itu juga yang akhirnya membantu aku untuk bisa KP dan skripsi di industri pertambangan batu bara juga gitu. Dan dalam proses kerja praktek dan skripsi itu ya bahkan termasuk dalam masa training itu juga banyak hal-hal yang membuka wawasan lah. Ya, makanya aku merasa kayak wah ketika aku bergabung di MGI ini adalah satu keputusan yang sangat tepat dan aku pengen teman-teman pengurus itu juga merasakan manfaat yang sama dengan yang aku dapatkan waktu itu. Mungkin itu sih Dok tambahannya Dok. Oke Bang, siap Bang. Di note Bang untuk itu. Karena ya memang Bang tahu saat ini training software itu masih pusatnya ke Micromind Bang. Jadi memang kita disupport sejauh ini oleh PPMGI untuk setidaknya melakukan satu kali lah dalam satu periode untuk melakukan training software gitu Bang. Nah, software yang dipilih itu Micromind karena dari sebelum-sebelumnya juga memang Micromind gitu Bang. Dan Pak Steve juga sangat support untuk ke MGI untuk melakukan training itu Bang. Ya, kalau software itu penting-penting nggak penting sih sebenarnya karena software itu kan tools ya. Jadi ya tergantung penggunanya itu sebenarnya paham atau enggak sih ya apa yang mau dimuat di dalam aplikasi itu. Makanya ya kemarin untuk bisa paham apa yang mau ku buat di Microman itu ya dibantu dengan kegiatan kerja praktek. Jadi aku datang langsung, oh ternyata di lapangan itu seperti ini loh, gitu bentukan batu baranya, anomali-anomalinya, sehingga ketika aku buka aplikasi ya dalam hal ini Microman, ya aku sudah ada gambaran harusnya nanti di sebelah utara itu batunya menipis. Ya ketika aku kotak-katik batunya nggak menipis kan ya itu wah, dikoreksi lagi. Beda halnya kalau kita sebagai operator aja ya pengguna muncul batu baranya ya udah gitu kita anggap berhasil. Cuman kan dalam hal ini aplikasi itu hanya sebagai alat aja gitu. Yang tetap yang harus dibangun wawasannya itu adalah kita sendiri sih. Oke Bang, berarti pemahaman dasar sebagai seorang geologis maksudnya lebih diutamakan dulu ya Bang, karena kalau kita nggak paham dasarnya sebagai seorang geologis, berarti pemahaman mengenai software itu juga jadinya agak tidak sejalan berarti ya Bang.
kalau Ridho Iya nangkepnya betul. gitu. Jadi nggak maksimal lah, nggak optimal gitu. Oke, Oke, paling itu aja sih, Dok, tambahannya, Dok. oke Bang, siap Bang. Ada lagi nggak Bang, sekiranya ada yang ingin disampaikan lagi? Ya, sebentar. Mungkin salah satu pertanyaan terakhir ya mungkin Bang. Apa sih Bang kesan dan pesannya untuk MGISC ke depannya? Mungkin dari pandangan Abang gimana Bang untuk apa sih yang harus dilakuin oleh MGISC untuk sekarang maupun ke depannya gitu? Perubahan-perubahan apa sih yang ingin Abang lihat dari MGISC Unsri untuk di masa yang akan datang gitu Bang? Oke, pertama mungkin untuk internal dulu ya. Jadi yang mau Abang sampaikan untuk internal itu yang pertama ya pastikan semua anggota itu paham kenapa mereka bergabung di MGI. Salah satunya tadi kenapa sih organisasi itu penting gitu. Kenapa sih di MGI ya? Organisasi itu penting karena nanti di ilmunya itu bisa kita pakai di dunia kerja. Kemudian kenapa sih harus MGI ya? Kalau Abang ya karena Abang passionnya di batu bara gitu. Abang harap teman-teman yang lain juga para pengurus khususnya tahu gitu, tahu persis kenapa menjadi pengurus MGI, bukan untuk ikut-ikutan. Itu yang pertama untuk internal. Dan pastikan juga organisasi ini menjadi organisasi yang nyaman lah untuk tempat berkumpul massa HMTG. Itu yang pertama. Terus yang kedua untuk keseluruhan ya, jangan lambat mengikuti perkembangan zaman sih. Ya, makanya aku senang sekali ini MGI ada program podcast sekarang dan juga sedikit ku monitor juga kan adanya program baru itu bukan berarti melupakan program-program lama yang masih kita andalkan ya, makanya aku pikir wah ini kalau aku lihat sesekali ternyata MGI masih berjalan dengan baik lah secara umum gitu, terlepas dari apa yang aku nggak tahu ya apa yang terjadi di internal, tapi secara eksternal kami melihat atau aku melihat sih MGI cukup ikut dengan perkembangan zaman. Mungkin itu sih pesannya, Dok. Oke Bang, mungkin bisa Bang nanti dicatat nih sama kawan-kawan, terutama yang dari MGS Unsri yang sedang mendengarkan podcast ini di note itu catatan dari Bang Prayoga untuk evaluasi dari MGS Unsri selanjutnya Bang. Mungkin cukup Bang untuk pertanyaannya. Terima kasih Bang sebelumnya Rido ngucapin selaku perwakilan dari MGS Unsri mengucapkan banyak terima kasih Bang untuk bisa meluangkan waktunya yang padat di dunia pekerjaan untuk hadir sebagai pemateri dalam podcast edisi kelima ini Bang. Mungkin sekian untuk podcast kali ini di special edition HUT MGI ke-8. Pastikan untuk rekan-rekan yang mendengarkan untuk memfollow IG MGI Unsri dan jangan lupa juga cek podcastnya di Spotify. Jangan sampai ketinggalan dan see you episode selanjutnya.